Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orbital atom. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Langsung saja kita mulai dari bilangan kuantum. Setiap orbital atom itu dilambangkan dengan bilangan kuantum. Di sini ada 3 bilangan kuantum yang mungkin nilainya bisa sama ya pada suatu orbital. Tetapi di sini pembedanya ada di bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Jadi kita bahas satu persatu. Pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Nah, di sini bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkat energi. Kemudian merupakan bilangan bulat positif dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Kemudian dari bilangan kuantum utama ini juga kita bisa menentukan jumlah orbital dari suatu atom. Sedangkan untuk bilangan kuantum orbital atau L, nilai yang diizinkan adalah 0 sampai dengan N-1. Jadi nilai minimumnya adalah 0 dan maksimumnya N-1. Sedangkan dari bilangan kuantum orbital ini, kita bisa menentukan bentuk orbital atom dan momentum sudutnya. Jadi untuk bilangan kuantum utama itu menunjukkan tingkat energi dimulai dari 1 ya, jadi N sama dengan 1 dan seterusnya. Dari bilangan kuantum utama ini juga kita bisa tahu ada berapa orbital pada tingkat energi tersebut. Misalnya pada N sama dengan 1 pada tingkat energi 1, artinya ada 1 jenis orbital. Nah, di mana jenis orbital itu harganya itu dimulai dari 0. Ya, jadi bisa saja nanti N sama dengan 1, maka L-nya itu adalah 0. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum ini menginformasikan arah orbital atom. Ya, karena orbital ini merupakan diturunkan dari fungsi gelombang, jadi ada 2 arah ya, arah positif dan arah negatif. Karena di sini penggambaran orbital atom itu secara koordinat ya, jadi ada koordinat XYZ di mana XYZ itu ada daerah positif dan daerah negatif. Kemudian nilai integralnya yang diizinkan tuh mulai dari minus L sampai dengan plus L. Jadi ketiga bilangan kuantum ini saling berhubungan ya. Dan bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan MS. Sedangkan untuk menentukan besarnya momentum sudut putar dari suatu elektron dan memiliki nilainya adalah setengah. Nah, karena momentum sudut adalah kuantitas vektor, maka harus memiliki arah yang mana arahnya positif, ada jarum jam, dan arahnya negatif atau min setengah untuk berlawanan jam. Nah, dengan demikian ya, bahwa orbital atom, apabila orbital atom itu terisi penuh, maka akan terisi sepasang elektron yang mana satu elektron memiliki spin plus setengah ya, yang mana arahnya ke atas, sedangkan ada satu lagi itu memiliki bilangan kuantum spinnya min setengah, yang mana arahnya ke bawah. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam satu orbital ya, satu orbital degenerasi itu terisi 2 elektron atau sepasang elektron maksimal ya. Nah, kita masuk ke orbital ya. Tadi disebutkan bahwa bilangan kuantum itu adalah serangkaian angka atau harga tertentu yang ada pada masing-masing orbital. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam tentang orbital itu sendiri. Nah, di sini perbedaan antara jenis orbital atom adalah dari bentuk dan simetrinya. Ya. Tadi disebutkan bahwa untuk jenis orbital dan bentuk orbital itu didasarkan pada bilangan kuantum orbital atau L. Nah, tadi di sini L itu dimulai harganya dari 0 sampai dengan N-1, yang mana masing-masing 0 ini memiliki bentuk ya dan simetris yang berbeda-beda ya. Jadi untuk L sama dengan 0 itu orbital S ya. Jadi jenis orbitalnya adalah orbital S. Sementara untuk L sama dengan 1 jenis orbital P ya, L sama dengan 2 jenis orbital D, dan L sama dengan 3 jenis orbital F. Berikutnya, setiap orbital atom dilambangkan dengan nilai N dan L ya, jadi kombinasi antara nilai N dan nilai L.
jenis orbital atom dapat ditentukan dari bilangan kuantum utama. Ya, ini yang disebutkan tadi ya, bahwa bilangan kuantum orbital itu menunjukkan jenis orbital yang mana ditentukan berdasarkan bilangan kuantum utama. Ya, kemudian arah orbital itu apakah dia di posisi positif atau negatif? Karena kita bicara koordinat ya, jadi ada positif negatif. Nah, maka kita bisa menentukannya melalui bilangan kuantum magnetik. Ya, jadi saling berkaitan ketiga bilangan kuantum itu. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya n sama dengan 1, maka jumlah atau jenis orbitalnya ada 1 ya, yang mana L itu atau bilangan kuantum orbital itu dimulai dari 0. Jadi kalau n-nya 1, jumlah orbitalnya 1, yaitu nilainya 0. Nah, di mana L sama dengan 0 itu adalah orbital S. Maka jenis orbitalnya adalah tadi kombinasi antara n dan L, jadi 1s ya, karena jenis orbitalnya S. Ya, jadi n sama dengan 1 itu hanya ada satu jenis orbital, yaitu orbital 1s. Selanjutnya kalau n sama dengan 2 berarti ada 2 jenis orbital. Apa saja 2 itu? Ya, karena 2 berarti dimulai dari 0 dan 1. Ya, jadi ini jumlahnya 2. Di mana 0 itu yang L sama dengan 0 itu adalah orbital S, sementara L sama dengan 1 ini ya adalah P. Jadi jenis orbitalnya 2s dan 2p ya. Maka di sini untuk tingkat energi 2 atau n sama dengan 2 memiliki 2 jenis orbital, yaitu orbital 2s dan orbital 2p ya. Nah, untuk yang n sama dengan 3 kita lihat di sini, maka ada 3 jenis orbital yang dimulai dari 0, 1 dan 2. 0 itu adalah orbital S, 1 adalah orbital P, dan 2 adalah orbital D ya, 2 adalah orbital D. Jadi untuk n sama dengan 3 ada 3 jenis orbital, yaitu orbital 3s, 3p, dan 3d ya. Jadi inilah hubungan antara bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum orbital. Energi orbital, di sini kita bisa menentukan ya, menghitung energi orbital, di mana hubungan bilangan kuantum dengan energi orbital yaitu dari persamaan ini. Ya, nah dari persamaan ini dilihat bahwa untuk Z itu adalah untuk atom hidrogen Z-nya adalah 1, sementara untuk hidrogen spesies yang mirip hidrogen itu contohnya He+, ya itu adalah Z-nya juga 1. Ya, di mana ketika K itu adalah konstanta dan konstantanya adalah 13-12. Apabila kita lihat ya berdasarkan persamaan ini ya, nilai K ini merupakan energi ionisasi dari atom hidrogen ya. Kalau kita kembali lagi ke persamaan deret spektra atom hidrogen ya, yang bisa lihat di video sebelumnya, bahwa 13-12 kJ per mol ini adalah energi ionisasi dari atom hidrogen. Jadi persamaan gelombang Schrödinger selain memberikan solusi untuk fungsi gelombang, juga bisa menghitung energi orbital menggunakan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kalau kita lihat untuk N yang sama ya, contohnya di sini 3S, 3P, dan 3D, itu ketika dihitung menghasilkan energi yang nilainya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, sehingga di sini orbital atom ya dengan bilangan kuantum N yang sama itu akan terdegenerasi. Berikutnya ukuran orbital. Jadi semakin besar nilai N, maka semakin besar ukuran orbital. Orbital dengan N yang sama dan L dan ML berbeda memiliki ukuran orbital yang berbeda. Ya, jadi disesuaikan ukurannya berdasarkan bilangan kuantumnya. Nah, di sini contohnya ya. Ini ada 1S, ada 2S dan ukurannya berbeda-beda. Ya. Nah, tadi disebutkan orbital atom yang pada bilangan kuantum yang sama, kuantum utama ya, N yang sama, akan mengalami degenerasi ya. Degenerasi itu merupakan orbital itu mengalami pemecahan seperti itu, namun tingkat energinya sama
Ya, jadi orbital pertama misalnya 3p itu akan terdegenerasi menjadi 3 orbital, yang mana ketiga orbital itu energinya sama. Ya, di sini kita mulai dari L sama dengan 0 yaitu orbital S, maka ml-nya 0. Ya, maka hanya ada satu orbital degenerasi dari orbital S. Ya, yaitu untuk nilai n sama dengan 1. Jadi ya ini ya, jadi satu orbital degenerasinya memiliki harga ml-nya 0. Sementara kalau L sama dengan 1 ya, ml-nya adalah tadi min L sampai dengan plus L. Artinya ada 3 harga ml ya, min 1, 0, dan plus 1. Artinya ada 3 orbital degenerasi. Ya, ada 3 orbital degenerasi dari orbital P yang energinya sama. Jadi orbital yang pertama itu harga ml-nya min 1, orbital yang kedua harga ml-nya 0, dan orbital yang ketiga harga ml-nya plus 1. Ya. Kemudian untuk L sama dengan 2 ada 5 ya. Ada 5 orbital degenerasi. Sementara untuk L sama dengan 3 orbital F ya ada 7. Ya, jadi ada 7 orbital degenerasi dari orbital F ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi masing-masing jenis orbital memiliki orbital degenerasi yang berbeda-beda ya jumlahnya. Untuk pembahasan fungsi gelombang radial, fungsi distribusi radial, dan fungsi gelombang angular bisa dicek di video berikutnya. Semoga membantu. Terima kasih.